Oke, yang Anda lihat itu adalah sebuah kitab silsilah. Tapi sayangnya kitab silsilah ini sudah dicuri sama seseorang. Nah, diduga inilah pelakunya. Untuk mengkonfirmasi video di awal tadi, nah kita coba suguhkan narasumbernya. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Malam ini akan saya hadirkan narasumber dari Kabupaten Takalar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Narasumber ini akan bercerita dengan lengkap, dengan detail, bahwa ada pengurus PBNU yang masih aktif sekarang, diduga sudah melakukan pencurian atau penggelapan silsilah dari keluarga besar Sayyid Jalaluddin di Kabupaten Takalar. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ternyata nasab itu memang untuk nasib. Dan disinyalir atau diduga bahwa setelah pencurian buku nasab itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang tadinya bukan siapa-siapa, kenapa sekarang menjadi Habib? Bahkan diduga menjadi pengurus PBNU. Nah, untuk lebih jelasnya, kita hadirkan narasumbernya. Ibu silakan, coba perkenalan nama Ibu, kemudian ceritakan secara detail kronologinya bagaimana Ibu. Silakan Ibu. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Halimah dari Takalar, Sulawesi Selatan. Kronologisnya itu Hilal datang di rumah. Oh iya, saya perkenalkan dulu asal usulnya Hilal. Ya, oke. Namanya Hilal, Muhammad Hilal Yusuf, lahir di Pulau Kudingareng dan besar juga di Pulau Kudingareng. Dia lahir tanggal berapa? Tahun sekitar 1980-an lah. Nama orang tuanya namanya Muhammad Yusuf. Nama ibunya Sampara. Dia itu 5 bersaudara. Nama yang pertama namanya Ani. Yang kedua Muhammad Hilal. Ketiga Rahmita. Yang keempat Sakdang. Nomor 5 Nurjana alias Putih. Ya. Ya. Kejadiannya itu dia mengambil silsilah atau pekerjaannya dulu ya di pulau. Pekerjaannya Hilal di pulau itu dia seorang bujang sekolah SMP. Ya. Dia tukang bersih di sekolah SMP, salah satu SMP di Pulau Kudingareng. Ya. Seorang bujang sekolah ya? Ya, Bu. Iya, dia seorang bujang sekolah. Dia itu sekolah sampai SD saja, SMP tidak lanjut. Salah aja kronologisnya. Gimana? Dulu itu dia pernah datang ke rumah. Dia itu sedikit datang ke rumah. Waktu datang di rumah saya sendiri yang bukakan pintu. Terus saya tanya, kenapa datang Hilal? Bilang, saya mau ketemu dengan Om Miriam. Itu Miriam kan tante. Untuk apa? Bilang, saya mau apalagi itu mau lihat silsilah. Jadi saya bilang, kayaknya itu enggak mau kasih lihat itu kalau silsilah. Ada pesannya kakek, bilang, jangan perlihatkan itu silsilah sama Hilal, nanti dia salah gunakan. Terus itu saya punya ibu dengar, siapa yang datang? Miku itu. Terus itu dia tanya dia,
mau apa itu hilal, karena dia mau lihat itu silsilah. Ya. Terus ibu saya bilang, kalau cuma lihat, kasih lihat saja, tapi jangan dikasih. Terus itu saya punya tante, perlihatkan itu, apalagi itu silsilah. Terus itu kasih lihat, dibuka itu nunya di meja itu di ruang tamu bersama ini. Saya perlihatkan ya Pak yang ini. Ya Bu, silakan Bu. Iya. Ini semua ini doa-doa sama silsilah dalam. Jadi kalau diambil satu lembar tidak kentara Pak ya. Waktu dia lihat, ya saya sempat tanya, bilang, lihat kamu tidak bisa baca ini karena ini adalah silsilah tulisannya Arab Gundul. Terus dia bilang, ini bisa dibaca deh sama imamnya di Masjid Raya Makassar. Jadi saya bilang, berarti kamu ambil itu kalau ada pandai yang baca ini silsilah. Bilang tidak deh, saya cuma bilang aja, bilang ada orang pintar baca. Terus itu saya kan dikasih amanah sama tante, kamu jaga itu hilal, jangan sampai diambil itu silsilah. Saya temani dulu di situ, tapi setelah itu saya masuk di dapur mau masak-masak, ceritanya kasih makan dia. Tidak lama kemudian dia minta pamit. Dia pamit pulang, sudah dibungkus rapi ini sama hilal. Tapi saya tidak periksa kembali waktu dia pergi. Langsung disimpan di lemari. Terus itu saya buka kembali. Setelah dia pergi, saya penasaran, saya buka ini lagi kembali. Ternyata ini silsilah tidak ada. Dia ambil satu lembar. Sudah itu, dia ambil nih. Dia tidak bilang-bilang, dia ambil. Dia pinjam apa pokoknya dia tidak bilang, dia langsung ambil. Terus itu, saya telepon, tidak diangkat-angkat teleponku. Saya tidak kasih tante, nanti tante marah-marah. Soalnya saya dikasih amanah, tante jaga itu hilal itu, lihat itu silsilah. Ada pesannya, kakek, tolong jangan perlihatkan hilal. Kan ada maksudnya dia, ada maksud tertentu dia mau ambil itu silsilah. Saya lihat sendiri tuh kakek bilang sama pesannya sama saya punya ibu, Umi, tolong jangan kasih hilal. Itulah. Setelah itu, saya telepon tidak diangkat. Apalagi ceritanya ini, tante tidak tahu ini kalau diambil ini silsilah. Ibu, mohon maaf. Mohon maaf. Ini kakak saya ini, saya kasih tahu lah itu silsilah hilal. Tante tidak tahu ini, bagaimana ini? Dan begitu, ini saksinya juga Pak yang saya kasih tahu ini. Oke. Ibu, mohon maaf. Di buku silsilah itu isinya apa Ibu? Yang diambil? Nama-nama aneh. Oh iya, nama-nama itu keturunan. Mulai pertama di atas saya Jalaluddin. Yang penting ada nama-nama di situ Pak ya. Oke. Cuma kita kan nggak terlalu ini. Cuma suruh simpan saja. Oke. Ya lanjut Ibu, lanjut. Setelah itu kebetulan ada acara keluarga. Kebetulan ada acara keluarga di Galeso. Itu sempat adik telepon Hilal, bilang yang mana ini yang benar ini, Miriam atau kamu? Soalnya ini Miriam hilang ini nunya silsilah, kau yang itu diambil karena kau sendiri yang datang ambil lihat itu silsilah. Andaikan kamu dua orang pada itu, tapi kamu sendiri yang datang ke rumah, bukan saya menuduh, tapi memang kau yang ambil. Terus jawabannya Hilal, iya Mi, insya Allah sekarang ini saya ada di Sorako, nanti saya pulang di Sorako baru saya balik ke Takalar, cerita baik-baik. Jadi dia bilang, ya adek, oh iya cocok Mi, pulang Mi ke sini. Kalau memang kau bukan yang ngambil, kau datang ke Takalar, ketemu langsung dengan Tante Miriam. Begitu nggak iya. Setelah itu dia matikan HP, dihubungi kembali, tidak aktif sampai sekarang. Setelah itu
Ya, tidak aktif sampai sekarang. Jadi setelah itu beberapa minggu kemudian saya ke pulau. Ya bagi-bagi uang Pak ya, bagi-bagi dulu uang. Jadi ya datang Omku ke Takalar, sampaikan sama kakaknya, bilang uang ini dari Hilal, katanya ada haknya ini Tuan Yahya. Jadi di situ tante curiga, jangan-jangan ini Hilal diambil silsilah. Karena saya sudah tahu ini silsilah hilang. Langsung tante yang periksa di lemari, ternyata tidak ada silsilah, sudah marah-marah. Itu kan tante orangnya keras, suka melawan tua dia. Iya, setelah itu saya disuruh ke kampungnya di Pulau Kuningan, mau bicara baik-baik sama Hilal. Setelah saya sampai di pulau, sorenya saya ke rumahnya bertiga Kak. Saya, kakak dengan iparku. Datang di rumahnya, Hilal sudah kabur dari kampungnya, berangkat naik kapal. Padahal saya gini yang datang mau bicara baik-baik. Kalau memang kamu bukan yang ngambil, kenapa kau harus lari? Saya ini perempuan yang datang setelah itu Pak, terus ada kakaknya datang di rumah. Jadi saya ceritakan bilang begini, Hilal atau naik ke Takalar. Jadi Nabila itu kakaknya Ani, kalau begitu tuh Hilal itu ambil silsilah, kalau dia sendiri yang datang ke Takalar. Bilang begitu. Saya tidak lama juga di rumahnya. Terus tantenya juga bilang Hilal itu tidak bisa kawin kalau dia tidak pegang silsilah. Oh iya. Begitu Pak. Ya. Jadi setelah lama-lama berapa tahun kemudian dia naik haji. Sempat saya lapor dulu polisi Pak, pulangku dari pulau, saya disuruh polisi. Tante ini yang suka lapor polisi. Saya lapor polisi. Lapor polisi ya? Dikirim Hilal di pulau, tidak datang. Jadi polisi yang kalau memang Hilal tidak ada adiknya, saudaranya pun ditemui. Semua saudaranya pada saat itu Pak ya, sembunyi semua. Kalau memang itu Hilal tidak sembunyi semua ya? Itu saudaranya sembunyi. Pokoknya sembunyi semua saudaranya waktu datang ke polisi. Sampai sekarang itu dia sombong sekali itu adiknya Pak. Kalau saya ketemu dengan itu adiknya, enggak tahu bagaimana itu mukanya. Kenapa kau marah-marah bukan kau yang ngambil? Itulah. Kita lagi nah, Ibu. Setelah itu, halo Ibu. Tidak. Ini kita didatangkan keberadaannya Hilal. Begitu ditahu ini ternyata ini Hilal begini haji, saya datang di asrama Sudiang Pak, mau ketemu langsung dengan Hilal. Bayangkan ini pada ditakan saya ke Sudiang ini naik motor ini, tiga orang kan naik motor saudara. Sampai di Sudiang, malah sembunyi Pak di kamar mandi itu Hilal. Untuk apa dia sembunyi? Saya datang bersaudara. Tapi mau ketemu dengan Hilal, Hilal sudah naik di mobilnya Ibu Apiati Amin Sam, mobilnya Pak Amin Sam, mantan Gubernur Sulawesi Selatan. Kita mau naik di mobilnya, kita disuruh turun. Padahal kita mau bicara baik-baik ini Pak Hilal ini, kita mau bicara baik-baik. Tapi yang punyanya mobil, kita dikasih turun di mobilnya. Sudah perlihatkan ini Pak, ini surat panggilannya mana itu? Ini surat panggilannya dari polisi Pak. Saya perlihatkan ini yang di atas mobil. Mungkin itu di mobil tidak percaya. Langsung turun gitu ini. Di mobilnya Ibu Apiati Amin Sam. Langsung dia berangkat. Dia tancap itu mobilnya, naik kacanya, baru dia pergi. Saya buru dia lewat jalan tol, sementara kita naik motor, tidak bisa lewat jalan tol kalau naik motor. Setelah itu Pak, tidak pernah ada hubungan, tidak ditahu di mana keberadaannya. Baru ini Pak, ini ditahu bilang begitu, makanya saya kembali lagi, apalagi tuh ungkit lagi nih masalah.
Karena sebelumnya tante ini, ibu meninggal, pesan sama kami ini anak-anaknya, dan kemenakannya semua pesan bilang, tolong tolong cari hilal sampainya udah dapat, dan kalau bisa kembalikan itu silsilah. Itu karena ada pesannya juga kakek, bilang, tolong jangan perlihatkan ini silsilah hilal karena ada maksud tertentu dia. Oke, kasihan dulu baik kan. Kita ngomong apa nih, Pak? Berusaha itu Pak, mau pusat secara keluargaan, tapi dia tidak mau. Ya, tetap kalau pakai jalur polisi. Oke. Ibu, bisa saya unggah Iya. hilal ini yang dimaksud waketum diduga waketum PBNU yang ini Bu ya. Sebentar Bu, kita tampilkan fotonya Bu. Iya. Sebentar. Ini Bu ya. Iya. Oh ini yang diduga. Betul Ya, ini hilal. Oke. Kalau di kampung Oh, jadi yang Pak, kalau di kampung ini depan. Oke, ya lanjut Ibu. Lanjut. Ya, silakan. Pernah dia pakai begini di kampungnya Pak. Kalau di kampungnya Pak, biasa saja Pak. Dan ngomong terus. Tidak pakai sendal jalan, pakai baju robek-robek jalan, pokoknya kayak seperti itu. Iya. Kita kasihani dia karena dia kan orangnya apa ya, anak yatim piatu. Ya, jadi itulah. Malah orang tuanya, saya punya ibu yang kasih kawin, dia punya bapak. Gitu. Ini hilal ini persis ini Pak, hilal ini. Tidak salah. Tampilin apa? Tidak salah Pak, ini hilal. Iya. Oke. Jadi orang ini. Cuma kita heran Pak, kalau dia bisa jadi hari. Iya. Sambil lo aja aku. Nah, ya Ibu, lanjut Saya Ibu. juga tidak tahu ini apakah ini hilal sudah sampai ini. Ya, saya tidak tahu apa hilal ini sudah sampai di telinganya tentang masalah ini atau tidak. Saya tidak tahu juga ini. Tapi jelas saudaranya di pulau dia sudah tahu. Oke. Pasti adik-adiknya dia kasih tahu ini hilal. Nah, ada berita begini lagi tentang kamu. Oke. Ibu, saya boleh nanya Ibu? Ibu, saya boleh nanya? Tapi tidak ada komentarnya. Ya? Saya boleh nanya? Bentar. Ya, boleh? Ya. Jadi selama ini Ibu Boleh, sudah Pak. menghubungi Polres yang dulu Ibu lapor belum? Belum. Tapi rencana belum. saya mau lapor ulang lagi nih Pak. Oke. Kalau tidak ada ini secara kekeluargaan, terpaksa saya lapor lagi polisi. Iya. Oke Ibu, oke. Ya. Nah, terus gini Bu, si yang namanya aslinya Hilal Yusuf ini, Ibu tahu nggak sekarang, maksudnya gini, menikah dengan siapa? Saya dengar dia menikah dengan siapa ini? Anas Urbaningrum. Bisa diulangi Bu? Kemanakannya Pak Anas Urbaningrum dia temani kami. Oh iya, oke. Kemenakan dari Anas Urbaningrum. Siap. Oh yang punya pondok pesantren itu yang di Jogja itu ya? Ya? Yang informasinya diduga punya pondok pesantren ya? Iya, punya pondok di Jogja. Oke. Jadi kurang. Oh iya. Jadi pesantrennya di Jogja. Ya. Kurang lebih berapa tahun ya? 2012, 2024. Kurang lebih 10 tahun ini sama sekali tidak ada berita mengenai Yusuf Hilal ini ya? 10 tahun lebih. Tidak ada. Iya, pernah dia pulang di kampungnya Pak, neneknya meninggal, mamanya dia punya mama meninggal, dia tidak pulang. Iya. Oke. Tidak pernah dia pulang-pulang di kampungnya selama dia naik kapal kabur dia.
Nggak pernah pulang sampai sekarang, Pak. Oh, mungkin keluarganya dipanggil ke sini kali ya, mungkin ya. Iya. Iya, si Hilal. Tidak ada yang panggil hati di kampungnya, Pak. Ya, ya. Iya. Artinya Nggak ada. orang sekarang kan Baru diduga Pak, orang itu. ya. Dia tinggalkan Sekarang di kan Makassar umur 20-an, Pak. Ya, ya, ya. Oke. Artinya juga orang ini yang sekarang berubah namanya menjadi Muhammad Habib Muhammad Hilal ini sebetulnya bukan dari garis apa namanya, nggak ada kaitannya dengan silsilahnya Habib, Bu ya? Iya, tidak kaitannya karena ini silsilah punya kakek saya. Oke. Ini kakek mamaku, saya punya ibu dikasih suruh simpan ini silsilah. Ya. Masih ada lagi om, ibu laki-laki biasa imam Pulau Kudingaren. Kalau namanya berhak, dia lebih berhak. Oh, ya. Soalnya itu saya. Ya. Tapi mamaku ya kasih karena dia anak tua. Iya. Namanya ibu saya Tua Fatimah. Haja Fatimah. Yang di imam itu namanya. Saya punya om di pulau namanya Imam Dingaren, namanya Abdul Rahman. Tuan Hayang. Iya. Ada mungkin sekarang pesan-pesan Ibu terhadap orang ini yang diduga sudah mencuri silsilah iya, dari pesan-pesan saya keluarga Ibu. Kalau bisa itu silsilah kembalikan. Iya. Karena ada pesannya. Saya punya kakek, tolong dijaga baik-baik itu silsilah. Terus disampaikan lagi kepada anak-anaknya sama cucunya. Pesannya tolong cari itu dia, tolong ke silsilah. Itu saja, Pak. Oke. Yang kedua, bayangkan Pak ya, waktu tante mau meninggal sakit maut. Ya. 1 hari maunya meninggal, Pak ya. Saya bilang, Ya. Mi, siapa Umi tunggu? Mbak Nyamba saudaranya. Semua saudaranya saya sebut, dia tidak buka matanya. Begitu saya sebut namanya Hilal, Umi kita tunggu, langsung matanya terbuka. Langsung matanya terbuka. Bayangkan ini Pak, sakratul maut ini saya punya tante. Semua saudaranya saya sebut tidak terbuka matanya. Begitu Hilal disebut, langsung matanya. 1 menit berlangsung mata terbuka. Ya. Nanti yang kasih ini matanya, baru dia tertutup matanya. Sampainya mau meninggal itu Pak, selalu Hilal dia cari. Nah, Pak cari itu Hilal, cari Hilal. Waktu dia mau itu Pak 1 bulan mau meninggal, selalu Hilal dia cari. Iya. Oke. Iya, kemarin lagi besoknya lagi sempat lagi terbuka matanya disebut Hilal. Kalau nama-nama yang lain disebut dia tidak buka matanya. Tapi kalau Hilal disebut langsung terbuka matanya. Oke, Bu. Ya, karena dia kan itu tante sama ibu kasih sama orang tua simpan merah itu silsilah, dan ternyata ini kan silsilah kan diambil sama Hilal. Begitu ceritanya. Saya ini Pak saksi hidup ini. Tinggal saya saksi hidupnya. Yang saksinya pertama kan ibu sama tante, mereka sudah meninggal. Tinggal saya saksi hidupnya. Bayangkan Pak ya, kalau dia ke kemana-mana pasti dia telepon saya. Iya. Itu Hilal. Begini Bu. Mana dia berada pasti dia hubungi saya. Dia ada di ini, saya ada di ini. Bayangkan kasih masuk juga rumah, saya ada rumahnya di Matalata itu dulu menteri apa itu namanya itu ya. Oke. Ya. Untuk proses hukumnya tetap Ibu akan lanjutkan ya? Iya. Halo Ibu? Tetap saya lagi proses.
Kalau tidak ada ini kekeluargaan ini, terpaksa saya lapor kembali lagi. Oke. Dan Insya saya Allah sudah nanti tahu kalau dia sudah jadi dibantu, Bu. waketum. Dulu saya tidak tahu di mana keberadaannya, Pak. Dia jadi apa, jadi apa, saya tidak tahu. Iya, begitu saya tahu jadi waketum, saya kembali lagi ini. Oke. Siap, Ibu, siap. Ya, insya Allah nanti teman-teman yang di Jogja sini, komunitas di sini akan membantu keluarga Ibu. Iya. Agar kalau bisa Pak ya dibantu ya pertemukan kami dengan Hilal. Dengan sekali ketemu dengan dia. Iya. Ada pesan lagi, Ibu? Barangkali? Bayangkan itu Pak ya, itu maaf Pak ya. Bayangkan itu Hilal dia suruh cepat meninggal saya punya tante karena dia kan saksi yang itu Pak yang punya. Dia mengingat sekali dia meninggal. Baik. Jadi sekali lagi Ibu, bahwa si diduga yang bernama Habib Muhammad Hilal Yusuf apa namanya? Ya ini bukan dari tidak punya silsilah ya, tidak punya silsilah ke Habib ya. Dia orang Makassar asli ya? Tidak punya Pak, tidak punya. Iya. Di Pulau Kodingaring. Oke. Ya, siap. Ya, baik Ibu, terima kasih informasinya. Insya Allah nanti kesaksian Ibu sebagai terah dari keluarga yang sudah dirugikan secara materi. Ya, nanti insya Allah teman-teman di Jogja sini akan membantu bagaimana bisa proses secara hukum Ibu lancar dan akhirnya orang yang Ibu sebut tadi sebagai oknum tadi bisa tertangkap, kemudian urusannya jadi clear, gitu Bu ya. Kami teman-teman di Jogja ini tetap mensupport Ibu, mudah-mudahan orang yang Ibu maksud tadi bisa cepat tertangkap, gitu Ibu. Ya. Baik, Ibu. Iya, Pak. Kita akhiri saja. Iya, Pak. Obrolan kali ini. Terima kasih sudah membuat kesaksian atas kasus pencurian yang diduga oleh oknum waketum di PBNU, dan ternyata memang silsilah itu atau nasab itu untuk perbaikan nasib. Dan ini sudah diklarifikasi oleh terah dari silsilah yang diambil itu menjadi salah satu kesaksian dan terverifikasi. Ada juga tadi ditampilkan foto-fotonya, kemudian tadi ada juga surat panggilan dari kepolisian Polres Takalar. Ya Ibu, sekali lagi terima kasih. Salam dari kami dari Jogja. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat walafiat, tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan cepat selesaikan masalah ini Ibu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak ya Pak. Iya.